Shalom Ibu Bapak Saudara warga Yakum yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi dalam program Yakum Fellowship. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas hari baru boleh lagi Engkau berikan kepada setiap kami. Terima kasih atas kesehatan, terima kasih atas keluarga, pekerjaan, pelayanan yang saat ini sedang kami emban tanggung jawabnya. Tuhan, saat ini kami akan memulai pekerjaan kami dengan bersama-sama bersatu hati untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang mengurapi setiap kami, mengurapi setiap hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengar, mengerti, dan kemudian kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, bersabdalah, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Warga Yakum yang terkasih, bacaan kita pada hari ini terambil dari 1 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai 12. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Warga Yakum yang terkasih, tema kita pada minggu hari ini adalah pembawa damai. Pada kesempatan kali ini saya akan memulainya dengan menguji kejujuran ibu bapak saudara dengan bertanya, kira-kira siapa di antara kita yang tidak pernah menggosip? Atau bahasa gaul anak muda zaman sekarang, julid, gibah, atau nyinyir. Dalam beberapa sosial media, saya menemukan ada beberapa orang berkata, seharian bisa tidak makan, seharian bisa tidak minum, tapi kalau seharian gak gibah, tidak menggosip, gak akan bisa. Atau ada juga orang yang mungkin saat kita sedang berkumpul dengan rekan-rekan, lalu ada satu orang yang nyeletuk, tahu gak sih? Lalu kemudian suasana menjadi hening, semua orang fokus memberikan seluruh hati dan pikirannya, jiwa raga untuk mendengarkan. Katanya, gibah, menggosip memang senikmat itu. Bentuknya bermacam-macam, ibu bapak saudara. Bisa berupa fitnah, cacian maki, lalu adu domba, kata-kata yang sia-sia, kata-kata curang, berbohong, atau mungkin candaan yang berlebihan. Saya yakin diakui atau tidak diakui, disadari atau tidak disadari, seseorang pasti pernah atau mungkin ada di antara kita yang menyukai, memfavoritkan gibah kegiatan ini dan menjadikannya sebagai inti dari kehidupan. Pertanyaannya, apakah ini cara kita untuk mencintai hidup? Bacaan kita pada hari ini dengan tegas mengatakan dalam Petrus pasal 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Lidah dalam bahasa aslinya yaitu glosa juga berarti bahasa atau dialek.
Sedangkan bibir dalam bahasa aslinya yaitu cheilos, yang mengandung arti tepi mulut atau mulut yang berbicara. Mengapa fungsi lidah dan fungsi bibir untuk berbahasa dan berbicara yang paling ditegaskan? Warga Yakum yang terkasih, pada masa itu komunitas Kristen mengalami penderitaan yang dialami bersama. Mereka mengalami penganiayaan, pengucilan, penindasan oleh bangsa-bangsa lainnya, terkhusus oleh bangsa Romawi. Di tengah keadaan yang tidak baik, solidaritas dan kedamaian perlu diupayakan bersama. Dikatakan untuk dapat mencintai hidup, untuk kita bisa melihat hari-hari yang baik, maka kita harus menjaga perkataan, tetap lakukan yang baik, hidup benar, dan carilah perdamaian. Setiap orang dalam komunitas diajak untuk saling mendukung, saling menguatkan satu sama lain. Bukannya malah saling membicarakan, saling menjatuhkan, atau saling gibah satu dengan yang lainnya. Misalnya begini, Ibu Bapak Saudara. Dalam sebuah permainan tarik tambang, kita tahu bersama ya bagaimana cara bermainnya. Ada dua tim saling mempersiapkan diri untuk bersama-sama menarik ujung tali untuk dapat memenangkan perlombaan. Dia yang dapat menarik lebih kuat sampai membuat lawannya terjatuh, dialah yang menjadi pemenang. Sama seperti komunitas Kristen pada saat itu, kita sebagai warga Yakum tentu memiliki tujuan yang sama, masalah yang sama, struggle bersama. Maka dari itu, Yakum bukanlah tempat untuk kita bermain tarik tambang. Saling tarik, menarik, menjatuhkan lawan. Tetapi harusnya kita bersama-sama menarik tali. Yakum bukan ajang kita untuk berlomba, bermain tarik tambang. Pun dalam konteks yang lebih luas, di tengah dunia yang penuh dengan kekerasan, perselisihan, kebencian, atau mungkin saat ini kita sedang bersama-sama berjuang menghadapi pandemi, ada begitu banyak ketidakadilan, kesedihan, kehilangan harapan. Kita diutus, kita dikatakan untuk dapat menjadi seorang peacemaker. Tema kita pada minggu ini, pembawa damai. Pembawa damai yang tidak hanya menjaga tindakannya, tetapi juga menjaga lisan yang keluar dari mulut sebagai cerminan dari hati dan diri. Ibu Bapak Saudara, lisan sama seperti obat. Jika dosisnya sesuai atau dosisnya cukup, maka akan mendatangkan manfaat. Namun jika dosisnya berlebihan, maka perkataan itu, obat itu akan bisa membunuh orang lain dengan menyakiti atau melukai hati sesama kita. Sebagai penghujung, sebagai akhir dari perenungan kita pada hari ini, kita berbicara soal diri kita sebagai duta perdamaian. Saya teringat akan sebuah doa, karya seorang biarawan dan juga seorang pengajar Katolik yang memutuskan untuk menyerahkan diri untuk hidup dalam kemiskinan dan kerasulan. Doa ini sudah digubah dalam bentuk lagu yang berjudul Make Me a Channel of Your Peace. Saya akan membacakan doa ini dan ini akan menjadi doa penutup kita. Pembawa damai.
Make me a channel of your peace. Mari kita berdoa, kita merenungi setiap doa yang kita dengar dan kita baca bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, jadikan kami saluran pembawa damai-Mu. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi luka dan penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi keputusasaan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Dan bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa sukacita. Ya Tuhan Allah, ajarlah aku untuk lebih suka menghibur daripada dihibur, mengerti daripada dimengerti, mengasihi daripada dikasihi, sebab dengan memberi kita menerima, dengan mengampuni kita diampuni, dan dengan mati kita dilahirkan ke dalam kehidupan yang kekal. Amin. Selamat menjalani pekerjaan pelayanan kita di ladang Tuhan dan mengemban tugas sebagai duta perdamaian. Tuhan Yesus memberkati kita semua.